Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah kiranya yang menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, berjumpa kembali di Salimanta, Sangahon 5 menit manangihon hatani itu hatta. Firman Tuhan kepada kita tertulis di dalam Lukas 6 ayat yang ke-36. Lukas pasal 6 ayat yang ke-36 saya akan bacakan untuk kita sekalian. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, salah satu sifat jelek, salah satu sifat buruk dari kita manusia adalah susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Kalau dulu kita sering menyingkatnya dengan SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Saya ambil contoh yang paling sederhana saja. Ketika kita melihat orang terjatuh di depan kita, ketika kita melihat orang terpeleset di depan kita, baik itu secara langsung atau kita menonton melalui video dari media sosial manapun itu, reaksi yang pertama akan kita keluarkan adalah tertawa. Kita sepertinya senang melihat orang malu. Kita sepertinya senang melihat orang menderita. Kita sepertinya senang melihat orang yang sedang kesulitan, yang sedang terjatuh tadi. Itulah reaksi pertama kita. Tetapi berapa banyakkah dari kita yang langsung khawatir, yang langsung ingin menolong, yang langsung ingin memberikan pertolongan kepada orang ketika ia jatuh tepat di hadapan kita? Sangat sedikit orang yang langsung sigap ingin langsung membantu. Lebih banyak orang akan tertawa dulu. Tetapi firman Tuhan katakan kepada kita, hendaklah kamu murah hati. Artinya kita diutamakan menolong orang lain, memberikan pertolongan kepada orang yang sedang kesulitan, memberikan pertolongan kepada orang yang sedang membutuhkan. Sama seperti Bapa kita yang adalah murah hati, yang tidak tertawa ketika kita menderita, yang tidak membiarkan kita, yang tidak berbahagia ketika kita susah. Sama seperti Tuhan Allah kita yang tidak membiarkan kita ketika kita jatuh ke dalam dosa, yang tidak tertawa ketika kita jatuh ke dalam dosa, tetapi Ia mau menolong kita, memberikan bantuannya kepada kita, mengutus anaknya kepada kita. Bahkan Dia rela mati demi kita semua. Itulah yang menjadi pribadi seorang yang percaya kepada Kristus, seorang Kristen, bahwa ia akan murah hati, ia akan mau menolong, hatinya akan tergerak oleh belas kasihan. Bukan keinginan daging, bukan keinginan si iblis untuk menertawakan orang, untuk menjatuhkan orang, tetapi mau untuk menolong orang lain. Apakah kita bisa bayangkan jika Allah kita tertawa saat kita jatuh ke dalam dosa? Apakah kita bisa membayangkan jika Allah membiarkan kita hidup terus di dalam dosa? Tidak ada masa depan bagi kita. Maka dari itu mari kita mencontoh Bapa kita. Mari kita mencontoh Allah kita yang sudah lebih dulu murah hati, membantu menolong kita, memberikan pertolongannya kepada kita. Kita juga harus demikian, memberikan pertolongan kepada orang lain, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Sama seperti Bapa kita yang adalah murah hati. Amin, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata tinggi dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan atas karunia-Mu kepada kami. Engkau masih menjagai kami Tuhan sampai saat ini. Engkau masih memberikan nafas kehidupan kepada kami.
Tuhan Allah Bapa kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau menguatkan kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu, sehingga kami menjadi orang-orang yang murah hati, sehingga kami menjadi orang-orang yang mau menolong Tuhan, sehingga kami menjadi orang yang senang untuk membantu orang yang susah, bukan senang melihat orang susah Tuhan. Kuatkan kami untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.